Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hetu Ciputra. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan, marah, bahaya dan daripada yang jahat. Dan Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami hendak bernyanyi muji memuliakan Engkau Bapa. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba pendeta Yofi Hendiawan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga dari bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asar, tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita saudara. Tuhan yang mengasihi saudara, saya Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Katakan seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap Setiap waktu nyatakan Tuhan. nyatakan jalan-Mu. Mari lebih lagi sama-sama kita katakan. Inilah rinduku kepadamu.
Pagi hari ini biar jemaat Tuhan saja saudara. Saudara mau angkat suara, senangkan hati Tuhan, sembah Tuhan. Lebih lagi katakan inilah rinduku. Inilah kami memuja-Mu Tuhan Allah kami. Mari angkat tanganmu, katakan ku berikan hatiku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Nyatakan Tuhan. Lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Kami bawa hati kami Tuhan, segenap hati jiwa kekuatan akal budi kami. Kami mau menyembah Engkau. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu Di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu atas hidup kami Tuhan. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. semuanya bagimu. Bagimu Di dalam hidupku setiap waktu. nyatakan Jalanmu. nyatakan Tuhan. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia, tinggikan namanya. Kau yang kudus, Kau yang mulia, Kau yang raja Tuhan selamanya. Mari angkat suaramu, puji namanya. Puji namanya yang kudus selamanya. Haleluya. Dan puji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kau Tuhan Allah kami, Raja
Haleluya. Saat ini kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan, kemasyuran Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Mari cuma Tuhan lebih lagi sembah Dia. Kau yang terbaik. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan amat baik buat kami. Untuk selama-lamanya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu mengikuti kami hingga turun-temurun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah melintasi zaman dan waktu. Kau yang mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Kau yang mengasihi kami dengan sebegitunya, sehingga Kau memberikan nyawa-Mu sebagai ganti dosa kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, biar kami mau lebih lagi menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami mau denganmu Tuhan. Engkau Allah yang setia yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu dan kembali saatnya kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Seumur hidup kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengarahkan, membimbing, menasehati, menegur, bahkan memotivasi hidup kami supaya hidup kami menjadi hidup yang layak dan benar di hadapan Tuhan. Berikan kami fokus dan konsentrasi saat ini supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Bapa, pakai hamba-Mu pagi hari ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Di tengah-tengah setiap kekurangan dan kelemahan dalam hidup hamba-Mu. Supaya lewat firman-Mu pagi hari ini, semua kami diberkati. Dalam nama Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Maaf saya terlambat karena saya harus ada di cabang di Daan Mogot. Selesai khotbah di sana baru saya menuju ke tempat ini, puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-65. Mazmur 65, kita akan melihat ayatnya yang ke-12. Mazmur 65 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama ayat ini 2-3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa Dia Tuhan akan memahkotai tahun-tahun dalam hidup kita dengan kebaikan-Nya. Tahun di sini bicara dari satu waktu yang diukur dan dihitung dalam hidup kita manusia. Nggak ada ulang tanggal, nggak ada ulang bulan. Yang ada ulang tahun. Saya nunjuk ke satu bapak karena Bapak Edi itu baru ulang tahun. Yang ada ulang tahun. Dan usia akan bertambah ketika kita berulang tahun. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memahkotai tahun-tahun dalam hidup kita dengan kebaikan-kebaikannya. Kata memahkotai berarti Tuhan sendiri yang memberikan mahkota kebaikan itu dalam diri kita. Kata memahkotai bukan berarti kita sendiri yang ambil sebuah mahkota lalu pakai di kepala kita. Enggak, saudara. Tapi Tuhan yang memahkotai tahun-tahun dalam hidup kita dengan kebaikannya. Jadi saudara, kalau sampai hari ini kita terima segala yang baik, yang luar biasa dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, semua karena Tuhan. Dia yang berjanji memahkotai tahun-tahun dalam hidup kita dengan kebaikannya. Nah, sekarang kita akan cari tahu
Kebaikan-kebaikan apa sih yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita? Yuk kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pertama kita akan melihat kebaikan Tuhan di ayatnya yang ketiga. Mazmur 65 ayat ketiga. Di sana firman Tuhan katakan, Engkau yang mendengarkan doa. Catat Bapak Ibu Saudara, ini kebaikan pertama yang akan Tuhan berikan dalam tahun-tahun di hidup kita. Dia yang mendengarkan doa. 80% isi doa kita kepada Tuhan apa? Apa? Minta. 10% doa syafaat, 10% mungkin doa ucapan syukur. Tapi saya mau katakan sekalipun 100% isi doa kita tuh minta sama Tuhan. Dia ingin memberikan kebaikannya dalam hidup kita dengan mendengarkan segala doa-doa kita. Pagi kita doa pasti minta. Siang kita doa pasti minta. Sore kita doa pasti ada permintaan. Malam kita doa pasti minta. Bahasa aslinya celamitan sama Tuhan. Tapi dia bersedia mendengarkan. Kalau Tuhan berjanji dia bersedia mendengarkan setiap doa-doa kita, maka saya mau katakan sekalipun ada doa-doa yang belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Karena doa kita sudah didengar oleh Tuhan, tinggal menunggu waktu terbaik di hadapan Tuhan untuk dia berikan kepada kita. Terus saja berdoa dengan tiada berkeputusan, kata firman Tuhan. Karena kita tahu kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita dengan dia bersedia mendengarkan doa-doa kita. Apapun isi doa kita, kebutuhan, keperluan, kerinduan, rencanakah dalam hidup kita, sampaikan saja kepada Tuhan. Karena kita ingat, dia yang mendengarkan doa-doa kita. Oh saudara, ketika kita sudah berdoa dan menyampaikan dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita harus percaya dengan iman kita, itu sudah ada di tangan Tuhan. Tinggal tunggu waktu. Ada seorang ibu gembala yang berdoa kepengen pergi ke Israel. Tuhan, kami rindu dong. Ini ada di daerah Bengkulu. Kami rindu pergi ke Israel Tuhan. Kami hambamu suami istri pengen banget ke tanah perjanjian. Berkati kami dong Tuhan, berkati kami doa. Enggak berapa lama suaminya meninggal. Saudara. Ketika suaminya meninggal, ya udah nih ibu udah tua saudara. Ya udahlah nggak mungkin mau pergi sama siapa. Suami udah nggak ada, udah dia berhenti berdoa. Nah satu waktu saya bawa pergi rombongan ke Israel saudara. Saya bawa peserta ini naik ke Gunung Tabor. Di Gunung Tabor itu adalah tempat di mana Yesus dimuliakan. Ada siapa di kanan kiri Yesus? Musa dan Elia. Murid-murid lihat bersinar. Dan mereka bilang, Tuhan izinkanlah kepada kami mendirikan satu kemah buat engkau, satu kemah buat Musa, satu kemah buat Elia. Nah saya sampai di sana saya jelaskan kepada jemaat Tuhan. Yang ruang tengah itu adalah ruang Yesus. Nanti di sebelah kanan saudara ada ruang Musa. Dan sebelah kiri saudara ada ruang Elia. Doa di sana. Kalau doa di ruang Musa, minta tongkat seperti yang Tuhan kasih kepada Musa. Supaya saudara bisa menjadi seorang pemimpin. Yang luar biasa. Dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam perusahaan saudara. Ada tongkat kepemimpinan. Nanti kalau saudara doa di ruang Elia, doa. Minta kuasa. Seperti kuasa Tuhan diberikan kepada Elia. Dan kuasa Elia itu jatuh ke Elisa. Doa di sana. Oh mereka doa sungguh-sungguh. Termasuk saya saudara, saya doa di ruang Musa. Sampai turun di bawah saudara, ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak Yofi tadi doa di ruang Musa minta apa? Oh saya minta tongkat kepemimpinan sama Tuhan. Supaya sebagai hamba Tuhan saya punya roh kepemimpinan. Oh cocok kalau begitu Pak. Tadi Tuhan kasih penglihatan ketika saya lagi doa di ruang Musa. Tuhan kasih saya sebuah tongkat. Dan Tuhan bilang kamu harus memberkati, kamu harus membawa banyak hamba Tuhan datang ke tanah perjanjian. Terus ibu bilang apa dalam doa ibu? Saya bilang enggak Tuhan, cukup sekali saya ke Israel. Karena saya takut Pak Yofi kalau naik pesawat. Bayangin ada pendeta yang dimarahin di dalam pesawat ya cuma sama ibu ini saudara. Namanya pendeta perjalanan 8 jam, 7 jam, kan dia sempat tidur juga di pesawat. Turun dari pesawat saya dimarahin sama dia. Pak Yofi ya, jadi pendeta bukannya doa di pesawat ya. Saya lihat Pak Yofi merem tidur terus Pak Yofi. Saya udah doa bu, sebelum take off, sementara ada di atas. Saya udah doa,
Tapi Pak Yofi saya lihat tidur. Nggak tidur, Bu. Kan Ibu nggak tahu saya doa dalam hati. Dan singkat cerita dia bilang, Pak Yofi, tongkat ini saya kasih buat Pak Yofi. Pak Yofi aja yang bawa hamba-hamba Tuhan ya Pak, datang ke tanah perjanjian ke Israel Pak, semua biayanya dari saya. Nanti sampai di Indonesia, Pak Yofi cari 10 pendeta. Pak Yofi bawa ke Israel, semua biaya saya yang tanggung. Benar sampai di Indonesia, saya doa Tuhan, pendeta siapa yang harus saya bawa nih Tuhan? Tiba-tiba saya ingat sama itu ibu pendeta di Bengkulu. Wajahnya muncul sudah di hadapan saya. Ajak dia. Terus setelah saya berdoa, saya bilang ini, Tuhan udah tua. Repot bawa orang tua tuh. Yang lain deh Tuhan ya, yang lebih muda yang bisa bantu saya. Bawa orang tua repot. Saya doa lagi besoknya. Dia muncul lagi wajahnya. Dan akhirnya mau gak mau saya lebih nurut sama Tuhan. Saya telepon, Tante apa kabar? Hei Yofi, baik, apa kabar? Tumben telepon Tante. Ya Tante, sorry nih Yofi mau bilang, Tante mau ke Israel gak? Ya mau dong. Tante udah berdoa dari dulu, ya udah siapin paspor. Yofi ajak Tante tanggal sekian. Serius Yofi? Iya Tante. Loh kok bisa? Dalam hati nggak tahu. Orang muka Tante muncul di hadapan saya gitu. Kok bisa Yofi? Ya nggak tahu Tan. Ada donatur nih. Tiba-tiba Yofi inget Tante. Kok bisa ya Yofi? Tante tuh doa sudah 15 tahun yang lalu loh Yofi mau ke Israel. Om meninggal, ya udah Tante udah nggak doa lagi mau pergi ke Israel. Mau pergi sama siapa? Om udah nggak ada, Tante udah tua. Biaya juga berat kan. Kok tiba-tiba kamu bisa ajak Tante ya ke Israelnya. Terus mau ajak Tante. Tuhan, Tante, Tuhan. Hebat ya Tuhan Yofi. Tuh. Tante aja udah lupa tuh, Tante aja udah gak doain lagi tuh perjalanan ke Israel. Tapi kok Tuhan bisa inget Tante ya? Tuh hebatnya Tuhan kita Pak Bu. Biarpun saudara gak tepuk tangan, tetap Tuhan tuh hebat. Saudara. Dia doa 15 tahun yang lalu dan doanya udah ada di tangan Tuhan saudara. Dan dia punya banyak cara untuk mewujudkan doa dan kerinduannya. Karena apa? Dia berjanji akan memberikan kebaikannya dalam hidup kita dengan apa? Bersedia mendengarkan doa-doa kita. Gereja saudara GBI Reni, gereja kita nih saudara sudah mencanangkan gerakan doa. Ada doa pagi sebulan sekali. Yang datang 4L, lu lagi. Kita berpikir mungkin pagi, ya kepagian kali ya jam 5 nggak bisa gitu ya. Oke kita bikin deh bulan ini doa malam jam 8 sesi pertama sampai jam 10, break setengah jam, lalu mulai lagi setengah 11 sampai jam 12. Yang datang 4L, lu lagi. Saya tidak menganggap saudara nggak ke gereja, nggak berdoa, bukan saudara. Tapi ketika gereja mencandangkan jam doa, ayo sama-sama kita berdoa. Karena dia bersedia mendengarkan doa-doa kita. Ada kalanya kita sulit berdoa, ada kalanya kita sulit menyembah Tuhan. Maka ketika kita doa bersama-sama, kita bisa naikkan pujian sama-sama. Kita bersehati, bersepakat berdoa. Dan sudah ada pokok-pokok doa yang ditulis gitu saudara. Untuk kita doain tumpang tangan sama-sama. Supaya apa? Jawabannya kita terima dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika saudara dapat pengumuman ada doa pagi, ada doa malam gitu. Ayo ketika saudara ada di rumah gak ngapa-ngapain, ayo. Saya bilang, ayo kita bikin doanya hari Jumat. Jangan hari Rabu, jangan hari Kamis. Yuk kita bikinnya hari Jumat yuk. Supaya mereka pulang kantor bisa makan dulu terus jam 8 datang. Dan doa sampai jam 12 malam karena besoknya mereka libur. Bayar harga Pak Bu. Saudara datang sampai tengah malam jam 12 bayar harga. Saudara bangun jam 5 itu bayar harga loh. Semakin mahal harga yang kita bayar, semakin berkualitas yang kita terima dalam hidup kita. Betul saudara. Sepatu maaf yang harganya 200.000 dengan yang harganya 2 juta. Waktu keluar dari toko sama-sama mengkilat. Tapi yang 200.000 setahun
udah hilang, pudar gitu warnanya, udah mulai robek-robek, tapi yang 2 juta bisa tahan sampai 3-4 tahun. Kualitasnya beda karena harganya beda. Nah, kita udah capek di kantor, istirahat sejenak, makan malam jam 7, setengah 8, lalu setengah 8 kita jalan ke gereja, doa lagi bersama dengan Tuhan, bayar harga. Amin. Maka kemarin di session kedua saya sampaikan sudah, maaf kalau saya ngomongnya kasar. Yang nggak doa sama yang doa pasti berkat dari Tuhan beda. Saya dikasih session 2 saudara, yang mulainya setengah 11 sampai jam 12. Saya bingung, saya selalu dikasihnya dari setiap saya masih muda sebelum jadi hamba Tuhan, masih praktek, dikasihnya yang jam 12, yang jam 2 gitu. Yang ketika setengah 11 udah mulai ada yang deketin saya. Ayo Pi, maaf Pak, saya pulang dulu ya Pak. Habis makan, habis minum gitu. Pak, saya lihat udah pakai sepatu. Mau kemana Pak? Izin Pak, saya mau pulang dulu Pak, session 1 aja saya ikut ya Pak. Ada yang mau izin salaman saya nggak terima. Yang setengah-setengah nggak diberkati Tuhan sih. Pasti beda, bayar harga. Kecuali ada sesuatu yang mendesak, it's okay. Haleluya saudara. Yang nggak doa harap tersinggung. Tapi yang pertama kebaikan Tuhan, Dia bersedia mendengarkan doa-doa kita. Bahkan Hana pernah berdoa, dia nggak bisa ngomong lagi sama Tuhan. Cuman mulutnya kumat kami. Dia nggak bisa ngomong lagi sama Tuhan. Karena tiap hari dia udah doa, minta anak, minta anak, minta anak, minta anak terus. Tuhan bilang loh, Alkitab yang catat, kenapa Hana nggak bisa punya anak? Tuhan yang tutup kandungan Hana. Dengan berbagai macam cara saya percaya Hana sudah melakukan supaya dia bisa hamil. Tapi karena kandungannya Tuhan yang tutup, gak dapet. Tapi kan Alkitab mencatat dan memberitahu kepada kita, ujung-ujungnya akhirnya Hana punya anak. Kenapa dia bisa punya anak? Udah pasti Tuhan yang buka kandungannya, betul? Karena Tuhan yang tutup gak ada yang bisa buka, tapi kalau Tuhan yang buka gak ada yang bisa tutup. Dan kenapa Tuhan buka kandungan Hana? Karena dia doa tiap hari. Dan tiap hari doanya ada di tangan Tuhan, saudara. Dan dia berdoa dengan tiada berkeputusan. Dan doa-doanya menggerakkan hati Tuhan. Mengubah keputusan Tuhan. Untuk membuka kandungannya. Dan memberikan seorang anak. Dan yang keluar laki-laki lagi. Yang menjadi pusaka. Bagi bangsa Israel. Ini. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun engkau belum melihat titik-titik terang doa-doamu dijawab. Tetap berdoa. Alkitab memberitahu berdoalah dengan tiada berkeputusan. Berdoalah senantiasa. Di mobil, lagi bawa mobil, engkau bisa doa. Kan gak ada aturan di Alkitab doa harus tutup mata. Di saat engkau belanja doa, connect sama Tuhan. Makasih Tuhan masih bisa belanja. Makasih Tuhan masih bisa naik motor. Terima kasih Tuhan masih bisa makan. Katanya connect, berdoa dengan tiada berkeputusan. Terus ada dalam hubungan dengan Tuhan. Catat ini kebaikan Tuhan. Yang pertama, Dia bersedia mendengarkan doa-doa kita. Yang kedua, kita melihat ayatnya yang keempat. Kebaikan yang kedua yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Saudara ngerti nggak ayat ini? Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Artinya dorongan untuk berbuat dosa, dorongan untuk melanggar firman Tuhan itu terlalu kuat dalam hidup kita. Karena dorongannya terlalu kuat, kita nggak bisa tahan dalam diri kita, yang akhirnya kita jatuh dalam dosa. Yang pada akhirnya kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Jujur, seringkali kita seperti itu. Kita kepengen hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang nih dosa merasuki hidup kita. Dosa menggoda kita terlalu kuat. Melebihi kekuatan dalam diri kita, sehingga akhirnya kita nggak tahan dan akhirnya kita bikin dosa.
Kadang-kadang kita nggak mampu nih tahan pandangan mata kita untuk tidak melihat perkara-perkara yang nggak benar. Kadang-kadang kita nggak bisa tahan nih mulut kita untuk nggak ngomong yang kotor, jorok, sumpah serapah. Kadang-kadang kita nggak bisa tahan nih langkah kita untuk tidak berada di tempat-tempat yang nggak benar. Dorongannya terlalu kuat, akhirnya kita bikin dosa. Tapi Alkitab berkata kepada kita, Dia mau memahkotai tahun-tahun dalam hidup kita dengan kebaikannya. Dan kebaikan yang kedua, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Alkitab berkata apa? Engkaulah yang menghapuskannya. Walaupun dosa kita merah seperti apa, akan diputihkan seperti apa? Tapi dengan satu syarat. Kalau dosa, kesalahan, pelanggaran dalam hidup kita mau dihapuskan oleh Tuhan. Syaratnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sana dikatakan jika kita ngaku, maka Dia setia dan adil. Dia yang akan mengampuni segala dosa dan kejahatan dalam hidup kita. Ngaku. Mungkin saudara setuju atau enggak, saya mau katakan persamaan kita semua nih yang ada dalam ruangan ini. Kita suka melanggar firman Tuhan. Betul? Kita suka bikin dosa. Perkataan, pandangan mata, pendengaran, hati, pikiran, perbuatan. Kita suka bikin dosa. Ini persamaan kita semua nih. Tapi perbedaannya apa? Ada yang mau ngaku, ada yang gak mau ngaku. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita ngaku sama Tuhan, maka Dia Tuhan adalah setia dan adil yang akan menghapuskan segala dosa dan kejahatan kita. Ngaku dosa, ngaku salah sama Tuhan gak susah Pak Bu. Masuk kamar tutup. Ngomong Tuhan, saya bikin dosa A, B, C, D, E, F, G. Takut kedengaran istri, takut kedengaran suami. Kunci pintunya. Masih gak nyaman juga, matiin lampunya. Takut juga masuk dalam bed cover, ngomong pelan-pelan sama Tuhan. Aku baru bohongin istriku Tuhan. Aku baru bohongin suamiku Tuhan. Aku baru bohongin orang tuaku Tuhan. Aku baru nyolong Tuhan. Aku baru ngomong kotor Tuhan. Aku baru begini Tuhan. Ini kesalahanku Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni aku, kuduskan aku. Aku salah di hadapan-Mu. Maka kita bilang Dia setia dan adil akan mengampuni segala dosa dan menyucikan hidup kita. Keren Tuhan kita, saudara. Kalau kebaikannya ini gak dikasih sama kita, berapa banyak dosa yang menumpuk dalam hidup kita, saudara. Ada teman saya bilang begini, dosa-dosa lu mah Yop, ngomongnya dosa-dosa melulu Yop. Dosa gak berjendol Yop, gak kelihatan. Begitu, saudara. Seandainya sekali kita bikin dosa, muncul satu jerawat di muka kita. Berapa kali dalam satu hari kita bikin dosa? Dan betapa jeleknya kita. Firman Tuhan katakan ketika Yesus mati di kayu salib, mukanya tuh berantakan loh saudara. Tidak semarak. Dijauhkan Tuhan, terhina, mukanya hancur, bobak belur. Karena apa? Dosa. Dia menanggung dosa isi dunia. Tidak semarak kata firman Tuhan. Rupanya saudara. Dia dihindari dan dihina banyak orang. Karena dia menanggung dosa. Tapi kalau kita punya wajah yang baik, semua baik saudara. Karena setiap kali kita bikin dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan. Maka pertobatan itu harus setiap hari, bukan sekali seumur hidup. Karena tiap hari kita bergumul dengan dosa, betul? Kadang-kadang menang, nahan, kita bisa tahan diri kita, tapi kadang-kadang banyak kali kita jatuh. Haleluya saudara. Mari kita ngaku salah di hadapan Tuhan. Tiap hari Pak. Ingat perbuatan kita dari pagi bangun tidur sampai malam waktu mau kita tidur. Dan akui semuanya. Tadi pagi begini, tadi siang begini, tadi sore begini Tuhan. Ini kesalahanku sehari ini Tuhan. Ampuni, kuduskan aku Tuhan. Aku salah di hadapan-Mu. Setelah mengaku dosa, amin, baru tidur. Sekalipun besok pagi kita gak bangun-bangun lagi, check out dari dunia ini, aman.
Karena apa? Kita udah ngaku segala dosa. Kita udah hidup dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan. Gak bangun lagi, kita ada bersama dengan Tuhan. Yang cilaka nih, kalau mau tidur gak ngaku dosa. Gak ngaku salah. Besok pagi check out dari dunia ini. Kemana saudara? Temu Tuhan dalam keadaan berlumpur dosa. Tidak ada pengampunan, belum ada kebenaran, belum ada kekudusan. Tuhan belum sucikan hidup kita. Karena kita gak pernah mau ngaku. Itu yang cilaka, saudara. Kapan waktu itu datang gak ada seorang pun yang tahu. Maka perlu setiap kali, setiap hari, kita mengaku salah di hadapan Tuhan. Kalaupun engkau baru melanggar, baru bikin dosa, cepat minta ampun deh. Gak usah tunggu malam dah. Langsung, Tuhan salah, Tuhan, aduh dosa nih. Ngomongin orang, ya Tuhan ampuni aku dalam nama Yesus. Ampuni aku Tuhan. Hidup tiap waktu bersih di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita maju terus, saudara. Kita lihat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan berikutnya. Ayatnya yang ke-6, saudara. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Perbuatan biasanya menggunakan tangan. Saya mau tanya, ada apa di tangan kanan Tuhan? Ada apa? Pak, Bu? Ada apa? Hah? Oh. Ada apa di tangan kanan Tuhan? Enggak. Ada umur panjang. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah kalau kedua belah tangan Tuhan, kanan dan kiri ini merangkul pribadi kita, merangkul keluarga kita, merangkul bisnis usaha kita. Kurang apa kita, saudara? Dalam hidup kita akan banyak sekali perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, saudara. Cuman yang jadi masalah ada banyak anak Tuhan yang tidak masuk dalam rangkulan tangan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan dan keluar, dan Tuhan tidak bisa merangkul, saudara. Sehingga dalam hidupnya tidak ada perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Tapi selama kita ada di dalam rangkulan, jangkauan tangan Tuhan, kita dipeluk Tuhan, saudara, maka yakinkan dalam hidup kita, Tuhan baik. Dia akan nyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang tidak pernah terduga dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bisa lakukan sampai hari ini. Maka sampai hari ini coba saudara cek, posisi saudara ada di mana? Apakah saudara masih masuk dalam jangkauan rangkulan tangan Tuhan? Atau saudara sudah jauh? Kalau ternyata saudara sudah jauh keluar dari rangkulan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan berkat, cepat balik. Supaya saudara dipeluk lagi sama Tuhan. Supaya saudara dirangkul lagi sama Tuhan. Supaya dalam hidupmu perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Siapa sih yang bisa melakukan mukjizat? Tuhan. Maka selalulah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Ibadah dalam gereja tiap hari Minggu sedang membawa engkau datang mendekat kepada Tuhan. Jam-jam doa yang dibuat oleh gereja sedang membawa jemaat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Mari kita ada di dalamnya. Kalau memang engkau susah bangun pagi, ikut sebulan sekali. Susah berdoa, susah nyanyi, gimana sih? Sampai hari ini banyak loh. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang suka datang sama saya, Pak gimana sih caranya menyembah Tuhan Pak? Saya lihat dalam hidup dia, perasaan ini anak, ini orang udah dari lahir jadi Kristen. Kok udah umur 30, 40 masih nanya gimana sih Pak cara menyembah? Nah kalau masih bingung gimana ya cara menyembah Tuhan ya? Datang dalam ibadah-ibadah. Yang diadakan GBI Rem. Mau doa malam, mau doa pagi, datang dong. Haleluya, saudara. Supaya tahu menyembah Tuhan. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita jauh, kalau kita nggak mau dirangkul Tuhan, kita nggak ada di dalam jangkauan tangan Tuhan, gimana perbuatan tangan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita? Oh, kalau kita ada dalam rangkulan tangan Tuhan, dahsyat, saudara. Nggak usah minta. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Amin, saudara. Perbuatan tangan Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Selama masa-masa dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Dulu keluarga meragukan mau makan apa lu jadi hamba Tuhan. Gak punya gaji, gak punya jaminan. Saya hamba Tuhan full timer, saudara, yang hidup dari kemurahan Tuhan. Bukan pengusaha, saudara.
Sekali lagi saya cuma tampangnya doang, ada pengusaha badan gede, mata sipit, kulit putih. Tapi benar-benar hidup dari kemurahan Tuhan, saudara. Tapi saya nggak pusing, saya punya Tuhan yang baik, yang selalu bisa melakukan perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, saudara. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya nggak masuk di akal saya. Kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Seperti itu, saudara. Sampai hari ini. Yang saya merasakan dalam hidup saya ketika saya jauh dari Tuhan, ketika saya keluar dari jangkauan tangan Tuhan, gak ada tuh yang dahsyat-dahsyat dalam hidup saya. Maka ketika saya sadari itu, kenapa ya sudah tidak ada perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat? Kenapa? Oh, saya cek diri saya. Oh, ternyata saya keluar. Saya tidak ada dalam rangkulan tangan Tuhan. Oh, cepat balik saya. Dan benar ketika saya balik lagi, saudara, yang baik daripada Tuhan, yang luar biasa daripada Tuhan itu dikembalikan dalam hidup saya. Maka cek posisi saudara siang hari ini. Di mana? Jangan-jangan Tuhan sudah tidak bisa merangkul. Alkitab menggambarkan seperti seekor induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anak di bawah kepak sayapnya. Pernah dikejar ayam gak, saudara? Pernah dikejar induk ayam gak? Saya pernah dikejar induk ayam, saudara. Lari sampai nangis saya waktu saya kecil. Tiap liburan sekolah saya pergi ke kampung saya, saudara, di Jawa Tengah. Nenek saya pelihara ayam. Nah, namanya anak kecil ngeliat ayam kecil kan seneng, saudara. Saya kejar-kejar gitu. Begitu saya kejar-kejar, induknya langsung buak. Ngejar saya, puk. Saya dikejar mau dipatuk, lari saya. Sampai jerit-jerit, saudara. Di kebun dikejar-kejaran sama ayam, saudara. Dan biasa induk ayam begitu. Dia kalau ada bahaya, anaknya dalam bahaya, dia akan panggil berkotek-kotek, saudara. Dan dia kepakan sayapnya. Dan setiap anak ayam yang dengar panggilan induknya dan mereka ada di bawah kepak sayap induknya aman, sudah. Sampai saya pun gak berani deketin, saudara. Karena dia udah pasang muka garang, saudara. Anak-anaknya aman. Tuhan juga gitu. Dia rindu mengumpulkan kita semua ada dalam jangkauannya. Biar aman. Ada bahaya, dia yang bela. Ada kebutuhan, dia yang cukupin. Ada sakit penyakit, dia yang sembuhin. Maka kadang-kadang kita nih yang suka menjauhkan diri kita dari Tuhan. Suka merasa diri bisa tanpa Tuhan. Dan ketika terjadi sesuatu, tolong jangan salahkan Tuhan. Kita yang keluar dari jangkauan tangan Tuhan. Dia baik. Biar tahun ini kita selalu ada dalam rangkulan tangan Tuhan. Supaya tahun ini menjadi tahun di mana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Dan kita akan lihat lagi yang terakhir, saudara. Ayatnya yang ke-8, kebaikan Tuhan yang selanjutnya. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Siapa yang dalam hidup ini tidak pernah mengalami masalah? Ada deru, ada gelombang yang besar. Ada badai dalam setiap kehidupan kita. Tapi ketika itu terjadi dalam diri kita, kita tinggal berseru kepada Tuhan. Maka dia yang bersedia meredakan setiap deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dalam setiap kehidupan kita. Engkau ada di dalam setiap musim di hidupku. Amin, saudara. Gak usah takut, tenang, tetap percaya kepada Tuhan. Ketika engkau dalam badai sekalipun, tetap percaya bahwa badai itu tidak akan sanggup mencelakakan engkau. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang harus saya pastikan adalah engkau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun engkau ada di dalam badai persoalan dalam hidupmu. Yesus pernah marah kepada murid-muridnya. Ketika mereka mengalami badai gelombang yang besar, mereka takut. Padahal ada Yesus di kapal mereka. Mereka lagi jalan bareng Yesus. Tapi mereka ketakutan karena gelombang yang besar. Air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Dan menurut mereka, mereka pasti mati tenggelam. Maka mereka marah sama Yesus. Guru Tuhan, tidakkah engkau peduli kita mau binasa nih? Yesus menunjukkan kehebatan kuasanya. Dia bangun menghardik angin dan danau itu. Dalam sekejap, kata firman Tuhan. Angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Ingat kebaikan Tuhan. Kalaupun tahun ini kita menghadapi gelombang yang besar sampai hari ini, percaya gelombang itu akan tenang. Tuh, sebelah nyanyi.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Dia kasih tuh kekuatan sama saudara. Saya lagi ngomong ketenangan, dia kasih tahu tuh, ku akan tenang bersamamu Bapa. Gimana gak diteguhkan saudara? Sebelah bantuin kita untuk meyakinkan saudara. Tenang. Gelombang apapun pasti berlalu. Badai apapun pasti berlalu bersama dengan Tuhan. Inilah kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam tahun-tahun di hidup kita. Dan semuanya akan kita terima sepanjang tahun ini jika kita kembali ke ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, ayat 12. Jejakmu mengeluarkan lemak. Kebaikannya akan terus dinyatakan dalam hidup kita jika kita mengikuti jejak firman Tuhan. Tadi pagi saya tinggal di Rawamangun. Dari Rawamangun saya masuk ke jalan Sunan Giri. Lalu di Jalan Ahmad Yani, lapangan golf, saya belok kiri. Lalu masuk tol. Set, masuk tol. Muter, lewat Gatot Subroto, keluar di Grogol. Sampai depan Ciputra, saya belok kiri menuju ke cabang kita di Darmogot. Pelayanan di situ, setelah itu keluar, saya belok kiri, mau masuk Indosiar menuju ke tempat ini nggak bisa, jalannya ditutup. Saya harus maju lagi sampai Kentucky Fried Chicken. Belok kiri, masuk, lalu ketemu jembatan, saya belok kiri. Lalu saya menyusuri sepanjang pinggir kali sampai menuju ke dekat Ciputra. Masuk ke kanan, masuk ke kiri, keluar lagi jalan situ depan, baru masuk. Nah, kalau dari rumah saya, setiap 500 meter, saya jatuhin uang 100.000. Maka setiap orang yang mengikuti jalur saya, mereka yang ngambilin 100.000 itu. Tiap 500 meter dapat lagi. Tiap 500 meter dapat lagi. Tapi kalau saudara lewat jalan pemuda, masuk ke Pramuka, arah ke Senen, nyampe juga ke Darmogot. Tapi jalur jejaknya beda, jalannya beda. Saudara nggak dapetin 100.000 itu. Karena beda jalur sama saya. Tuhan mau nyatakan kebaikannya di sepanjang tahun ini. Asal kita jalannya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak itu bicara tentang sesuatu yang luar biasa yang dipersembahkan untuk Tuhan. Sesuatu yang berharga, saudara. Jejakmu mengeluarkan lemak. Selama sepanjang tahun ini saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tiap hamba Tuhan khotbah, siapapun yang khotbah. Saya nggak tahu saudara ini tetap ibadah jam 11 atau suka lihat-lihat pendeta sih saudara. Siapa yang selalu ibadahnya jam 11 boleh angkat tangan? Siapapun yang khotbah tetap saudara datang jam 11. Yang suka lihat-lihat pendeta angkat tangan. Gak usah pusing deh, siapapun yang khotbah sudah. Pulang lakukan, pulang lakukan, pulang lakukan. Saudara dapat berkat dari Tuhan. Kebaikan yang dinyatakan dalam hidupmu. Mulai dari Februari, Maret, April, terus sampai Desember. Terus saudara ikuti jejak Tuhan. Maka dahsyat kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu memberkati hidup kita selalu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkati kita dan selamat menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Saya undang pemain musik, yuk kita nyanyikan pujian. Lingkupiku Tuhan dengan sayapmu, naungiku Tuhan dengan kuasamu. Di saat badai sekalipun kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Di sepanjang tahun-tahun dalam hidup kami, Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami selalu berjalan mengikuti jejak kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kemanapun kami pergi, kami beruntung di dalam Engkau Tuhan. Bapa, sempurnakan pelayanan hamba-Mu pagi ini di hadapan umat-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu, tetapi biar Roh Kudus yang menyempurnakan firman ini dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dan jangan pernah biarkan umat-Mu menjadi pendengar yang baik saja tanpa pernah melakukannya. Tapi biar ketika mereka tinggalkan tempat ini, mereka jadi pelaku firman-Mu. Supaya segala yang baik terjadi dan terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan.
kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jemaat Tuhan yang berkati, persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik jemaat Tuhan, saat ini kita juga mau berdoa buat persembahan. Buat Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan. Buat jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop, oke, semua udah ya, oke. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa buat persembahan kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami. Engkau sudah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Bahkan sabdamu Engkau sudah sampaikan ya Tuhan bagi kami semuanya. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Yopi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi. Dimanapun hamba-Mu Engkau pakai, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berikan kesehatan dan kekuatan apapun yang dikerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senantiasa membalas dengan berlipat ganda. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengembalikan persembahan kami. Kau kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan. Sehingga boleh menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Kau memberkati Tuhan Pastor Paulus Supit, bahkan semua pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Biarlah hikmat-Mu senantiasa atas mereka sehingga mereka Tuhan mampu Tuhan mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Kita juga mau memberi yang terbaik. Tepuk tangan dulu buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara, tanggal 15 Maret kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Jadi tanggal 15 Maret kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31 tahun. Nanti ada kesaksian pujian, ada door prize ya. Kita akan adakan ibadahnya di Dan Mogot saudara ya. Kenapa nggak di sini? Ya kita lagi terus bergumul untuk tempat ibadah. Kita mau juga buat sesederhana mungkin. Tapi pastinya kita akan berikan yang terbaik. Dan saudara jangan lewatkan, kita sama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-31 di Dan Mogot. Acara yang dipersiapkan oleh pelayan-pelayan Tuhan sungguh luar biasa, pastinya baik. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tolong ingat. Dulu ada iklan begitu kan saudara ya. Ingat. Tanggal 15 Maret ada ulang tahun gereja kita yang ke-31. Saya undang kita semua. Oh, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Oh, tidak ada. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik. Terima kasih untuk ibadah kedua di tempat ini Tuhan. Ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa. Tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Hadir dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami bersama dengan kami. Kami sudah dilawat, kami sudah ditolong, kami sudah dijamah. Sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Mujizat lepas mujizat terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan. Terikat sudah dilepaskan. Lemah sudah dikuatkan. Yang susah Tuhan sudah hibur. Kami pulang dengan kemenangan dan sukacita. Kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu Pastor Yofi Hendiawan. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang kedua hari ini. Tuhan juga berkati pribadi lepas pribadi. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Sehingga kami sehati. Kami boleh bergandengan tangan bersama-sama melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat.
Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta, Tuhan berkati. Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing, kami rindu kami diberkati. Karena itu kami arahkan mata hati kami, mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah segala berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Iman